Baik, saya akan menjelaskan tentang materi dasar iman Katolik. Pengertian iman Katolik. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk umum. Kalimat ini terbagi dalam dua suku kata, yaitu katos yang berarti untuk dan likus yang berarti umum. Katolikus berarti untuk umum atau universal. Kata ini untuk pertama kalinya ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu surat yang dikirim kepada jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dalam terminologi Kristen atau Katolik, kata ini dipergunakan untuk beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, gereja yang universal sebagai unsur pembeda dengan gereja-gereja lokal. Yang kedua, gereja yang benar sebagai pembeda dengan aliran skematik. Yang ketiga, bagi penulis sejarah, hal ini dipakai untuk menunjuk kepada gereja sebelum perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur pada tahun 1054 Masehi. Yang keempat, semenjak munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martinus Luther, gereja barat memakai kata ini untuk nama dirinya. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Fakta ini ditegaskan pertama kali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjo Suprapto. Selanjutnya, sejarah awal mula agama Katolik. Pada tahun 1498, berlayarlah 4 buah kapal di bawah pimpinan Vasco da Gama. Kapal-kapal itu berhasil mencapai kota Calicut di India. Dalam waktu yang relatif pendek, armada dagang Portugis mampu menguasai bandar strategis di Asia dan Nusantara al-Bandar Goa 1510, Malaka, walaupun harus menghadapi perlawanan penguasa setempat. Dari sejarah perkembangan dunia, perdagangan bangsa Portugis kiranya tidak terlepas dari perkembangan atau mulai berdirinya gereja Katolik di Indonesia. Karena di samping berdagang, yang menjadi tujuan utamanya orang Portugis yang beragama Katolik, memperkenalkan agama yang dianut dan diimaninya kepada masyarakat penduduk daerah setempat di mana mereka berdagang. Sumber hukum agama Kristen Katolik adalah berasal dari Alkitab Injil. Untuk sungguh memahami Alkitab, umat Kristen harus membacanya dengan sungguh perhatian. Setelah menamati teks dengan sebaik-baiknya, umat harus mengertikan teks tersebut. Langkah terakhir adalah menerapkan teks dalam hidup konkret sehari-hari. Bagi umat Kristen, Alkitab memberikan makanan rohani dan sebagai pembimbing ke arah kehidupan penuh kasih. Oleh karena itu, dalam membaca Alkitab, doa untuk memohon penerangan batin dan Roh Kudus. Berikutnya, ibadah dalam agama Katolik. Dalam perspektif agama Katolik, ibadah dipandang sebagai pertemuan antara Allah dan manusia, sebagai ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan dalam iman. Gereja Katolik mengungkapkan imannya melalui perayaan-perayaan liturgi. Yang pertama, ibadah rohani. Yang dimaksud dengan ibadah rohani adalah setiap ibadah yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Katolik. Seluruh umat Katolik dapat dijadikan satu ibadah rohani. Doa dan ibadah merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya. Oleh karena itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Tuhan, dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Perayaan sakramen. Apa itu arti sakramen? Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau ilahi. Sakramen juga berarti tanda, lambang atau simbol keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Fungsi atau makna sakramen. Yang pertama, mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan dan meningkatkan dan menjamin mutu hidup. Selanjutnya, jenis-jenis sakramen yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen perminyakan suci, dan sakramen imamat. Simbol-simbol dalam ibadah agama Katolik. Yang pertama, tanda salib dibuat ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci, tanda peringatan pembaptisan yang telah kita terima. Mengawali dan mengakhiri perayaan ibadah, memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada, dan menerima berkat pengutusan pada bagian penutup. Selanjutnya, perarakan. Perarakan dilakukan oleh pemimpin ibadah beserta pembantunya berjalan bersama menuju altar, juga dilakukan oleh beberapa wakil umat untuk mengantarkan persembahan berupa roti, anggur, lilin, bunga, dan kolekte ke altar. Yang ketiga, berjalan. Berjalan yang baik dilakukan dengan tegap dan serta pandangan ke arah depan
merupakan tanda penghormatan dan kesungguhan niat kita bertemu dengan Tuhan, serta dengan tidak tergesa-gesa, supaya suasana tenang terjaga, namun tidak lambat juga supaya tidak memberi kesan lamban. Yang keempat, berdiri. Berdiri sebagai ungkapan rasa hormat dan syukur dilakukan waktu menyambut imam, pembacaan Injil, mengucapkan syahadat, menyampaikan doa umat, melalui doa syukur agung, dan menyanyikan lagu Bapa Kami. Yang kelima, duduk. Duduk dilakukan ketika kitab suci dibacakan atau selain Injil, sebagai suatu ungkapan kesediaan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan, memberi diri kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Petugas membacakan sebagai tanda ungkapan kesediaan, mendengarkan dan melaksanakan tugas kewajiban. Yang keenam, membungkuk. Membungkuk badan dan kepala merupakan tanda penghormatan terhadap pemimpin ibadah, altar Tuhan, salib dan sakramen Maha Kudus. Yang ketujuh, berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Yang kedelapan, mengangkat tangan. Sebagai sikap doa yang mengungkapkan permohonan dengan kebulatan hati yang disertai pengharapan, dilakukan oleh imam untuk mengangkat patena dan piala berisi roti dan anggur untuk dipersembahkan kepada Tuhan, serta mengangkat sibori atau patena dan piala yang berisi tubuh dan darah Kristus untuk diperlihatkan kepada umat. Yang kesembilan, mengutupkan tangan. Mengatupkan tangan dibuat ketika sebelum dan setelah menerima komuni atau mengutupkan tangan di dada waktu berjalan sebagai ungkapan kesetiaan pada Tuhan juga dilakukan oleh umat ketika berdoa pribadi. Kesepuluh, tiarap atau menelungkup. Tiarap atau menelungkup merupakan ungkapan tidak pantas, merasa berdosa di hadapan Allah, dilakukan oleh para calon imam dan uskup ketika dithabiskan serta oleh umat sebagai sikap doa, merasa diri berdosa besar dan tidak layak di hadapan Tuhan. Yang ke-11, memerciki. Sebagai tanda penyucian dan peringatan akan pembaptisan, memerciki dilakukan pada permulaan Ekaristi dan juga dilakukan setelah pembaharuan janji baptis pada malam Paskah saat penerimaan daun palma pada perarakan Minggu Palma. Memerciki juga dilakukan untuk kepentingan pernikahan, pemakaman, pemberkatan tempat atau gedung, pemberkatan benda-benda devosi lainnya. Yang ke-12, mendupai. Untuk menciptakan suasana doa dan kurban bagi Allah, pendupaan altar bergerak dari bagian kiri dan kanan mengelilingi altar. Asap putih yang mengepul ke atas melambangkan persembahan kita diterima oleh Allah. Yang ke-13, bersalaman. Berjabat tangan atau bersalaman mengungkapkan wujud dari kasih dan persaudaraan. Bersalaman dilakukan oleh umat ketika saling memberikan salam damai. Yang ke-14, memberkati. Memberkati adalah bentuk menguduskan umat yang dilakukan oleh seseorang pemimpin ibadah. Memberkati adalah doa, ungkapan permohonan pada Tuhan, semoga yang diminta umatnya terkabulkan, terjadi, dan terlaksana. Memberkati disertai dengan gerakan yang bertanda salib dengan mengungkapkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiada berkat imam yang tidak diberikan dalam tanda salib. Dari saya, terima kasih.